Yang terhormat Bapak, Ibu, Wali Murid PAUD Siti Fatimah, juga yang terhormat Ibu Wali Murid baru tahun pelajaran 2020-2021 di PAUD Siti Fatimah yang berbahagia. Alhamdulillah birabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Bapak Ibu oleh Allah diparingi sehat walafiat, diparingi sehat yang barokah, sehingga hari ini Bapak Ibu bisa hadir memenuhi undangan kami pada acara sosialisasi dan pembekalan pembelajaran dengan daring. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Dan salam sehat untuk Bapak Ibu. Membaca edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 dan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 12 Juli operasional tentang penyelenggaraan pembelajaran daring. Mengapa harus menggunakan Zoom meeting? Mengapa pembelajaran harus dengan Zoom meeting? Karena yang pertama, pada bulan Maret tahun 2020, pemerintah Indonesia memasuki wabah COVID-19. Pada bulan Juli 2020, pemerintah Indonesia memasuki new normal dengan tetap bersama corona. Maka dari itu pasti ada konsekuensinya. Mengapa harus menggunakan Zoom meeting, terutama pada lembaga-lembaga pendidikan dari usia dini sampai perguruan tinggi mungkin, dan sumber daya manusia. Ini harus mempersiapkan pembelajaran dengan cara daring, pembelajaran jarak jauh. Ruang belajar itu Pak Ibu ada 4 sebenarnya. Ada ruang belajar yang biasa kita lakukan. Jadi waktu dan tempatnya sama. Itu yang live langsung. Jadi seperti yang biasa dilakukan. Kalau sekarang ini waktunya bersamaan, tempatnya tidak sama. Gurunya di sekolah, muridnya di rumah masing-masing. Itu yang dimaksud dengan ruang belajar maya melalui internet. Nah, semua itu. Kemudian ada lagi Ibu ruang belajar mandiri dan ada ruang belajar kolaborasi. Jadi mandiri itu ya karakternya sendiri, tidak ada ikut campur orang lain mengajar, boleh tidak. Tapi yang sekarang ini yang kita gunakan adalah ruang belajar maya. Jadi waktunya bersamaan tetapi tempatnya berbeda. Pembelajaran daring ini tidak hanya guru yang berperan, tetapi sekarang keluarga juga diminta untuk selalu mendampingi putra-putrinya pada saat pembelajaran daring berlangsung. Ayah mungkin, ibu, kakak yang adiknya masih di PAUD, punya kakak, bahkan kadang kakek nenek kalau ayah ibunya bekerja, ya itu yang harus mendampingi putra-putrinya saat pembelajaran jarak jauh yang namanya daring itu. Nah, memang tantangannya banyak Ibu. Kalau murid, peserta didik
dengan pembelajaran daring ini, kadang anak kurang aktif. Karena apa? Karena tidak berangkat ke sekolah. Malas, mengira masih libur sekolah, nggak datang ke sekolah. Itu. Makanya ini anjuran pemerintah juga, meskipun belajar jarak jauh, tidak tatap muka langsung dengan guru, tapi anak tetap memakai pakaian yang sopan, seragam sekolah, identitas sekolahnya dipakai. Itu juga salah satu motivasi supaya anak, oh iya aku di sini juga sekolah bertemu bu guru. Aku katanya bu guru jempol, bu guru begini. Nah, itu juga salah satu motivasi. Mengapa harus menggunakan seragam? Waktunya sudah ditentukan, konfirmasi dengan orang tua melalui WA. Tantangan bagi orang tua apa? Loh, saya ini ibu rumah tangga, ya seorang istri, ya juga sekarang punya pendidikan baru, menjadi guru. Putranya kalau satu saya lumayan, kalau dua, kalau tiga kan pasti itu ada bu. Yang SMA, SMP-nya 2, SD-nya 1 kan ada, bisa terjadi. Jadi ya itulah tantangan kita semua. Tantangannya guru apa? Lebih banyak. Guru itu harus lebih pintar dari asalnya. 1, harus menyiapkan materi. Tidak bisa seperti pertemuan tatap muka langsung. Materi tinggal ngambil, anaknya duduk, assalamualaikum. Nah ini gini, udah. Tapi kalau sekarang tidak bisa ditinggal, gurunya harus tetap tatap muka dengan jarak jauh. Buku materi yang sudah ada gambar, buat yang besar untuk mempermudah. Kalau kecil, ini makan waktu juga. Jadi harus membuat gurunya dulu persiapan. 5-nya besar, 2 apelnya besar. Ini anak-anak. Jadi lebih berat. Dan skillnya harus ada. Harus kreatif, harus inovatif, harus pinter. Karena gini, kemarin saya sudah menerangkan ini. Masa sekarang modelnya ini lagi? Jadi guru tuh jalan terus. Ya apa ya caranya? Dengan pembelajaran daring ini supaya anak tetap menarik, tetap tertarik pada pelajaran ini, berhasil. Gimana caranya? Itu tantangan guru. Jadi gurunya harus lebih pintar, harus banyak membaca, harus belajar, harus inovatif tadi, harus kreatif, mencari materi-materi menjadi bahan ajar supaya anak cepat mengenal. Dalam waktu yang sedikit, pertemuan jarak jauh tapi menghasilkan yang memuaskan. Itu. Sekarang kendalanya apa? Kalau di rumah mungkin HP-nya hanya 2. Yang satu dibawa emasnya, yang satu dibawa bapak. Atau 3 dibawa semua, kakaknya 2. Ibunya 1, bapaknya karena bekerja, neneknya tidak ada HP. Ini juga kendala ini. Selain itu juga kendalanya karena sinyal. Misalnya di rumahnya ramai, sebelah ada tukang, harus mengerjakan dengan guru di sini. Ini kan di kamar kecil tempat tidur kan terganggu sinyalnya juga tidak langsung. Kendalanya apa lagi? Karena kuota terbatas, kuota internetnya terbatas. Ini juga menjadi salah satu kendala di pembelajaran daring ini. Jadi pembelajaran daring ini juga ada tantangan. Kita tidak boleh diam, kita harus tetap maju, tetap semangat meskipun situasi seperti ini. Itu tantangan bagi kita semua. Memang mengawali dari hal yang baru ini tidak mudah, Ibu. Sulit. Untuk mengawali sesuatu yang baru itu sulit. Tatanan atau kebiasaan baru itu sulit. Tapi kalau kita tidak melakukan, itu malah kita ketinggalan. Contoh, ada murid, orang tuanya tanya, kapan anakku bisa datang? Ya tidak tahu Pak, sampai kapan. Mudah-mudahan kita berdoa saja secepatnya bisa tatap muka. Ya Mas, ngono anakku nggak usah sekolah sementara di rumah. Ya monggo silahkan. Tapi putranya bapak harus sekolah tahun depan. Di rumah nganggur setahun. Usianya juga tambah Pak. Nganggur, sudah silakan. Nah, sekolah hanya bisa menjawab seperti itu.
Karena sampai kapan kita tahu, dan ini harus kita lakukan. Di samping tetap kita memperhatikan protokol kesehatan. Selalu jaga jarak, tangan harus selalu bersih, pakai masker, itu tetap dilakukan. Jadi semua itu hal yang baru itu pasti ada tantangan, pasti ada kendalanya, tetapi juga ada hikmahnya, Ibu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang terjadi karena kehendak Allah. Kita tidak tahu dan tidak pernah salah. Apa yang terjadi ini Allah tidak pernah salah. Dan Allah itu pasti memberikan yang terbaik bagi kita, khususnya untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Pasti ada hikmah. Ini udah jelas. Satu, hikmahnya untuk anak yang biasa tidak aktif, kurang aktif karena tidak sekolah. Tapi kalau sudah merasakan pakai seragam, dijempol oleh guru gini, sudah anak itu akhirnya mandiri. Anak tanggung jawab. Besok jam sekian harus ini, bangun sudah pagi udah bangun. Itu sudah mandiri, tanggung jawab, jujur. Apa yang disampaikan, kemampuan apa, Bapak Ibu tahu. Oh, anakku pinter ini, oh itu hikmah yang didapat oleh anak. Hikmah untuk ibu, keluarga banyak ibu. Ibu mungkin semakin pinter, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak peduli menjadi peduli. Kalau yang dulu pas hari nenek berangkat moro-moro, pulang dapat assalamualaikum, alhamdulillah mama aku, nah dapat bisa menyanyi. Nah kita tidak, itu hikmah. Jadi anak pasti semakin pinter, mandiri, tanggung jawab, jujur. Guru juga hikmahnya lebih banyak. Model-model pembelajaran dia lebih banyak. Harus betul-betul keluarkan semua kreatifnya untuk pembelajaran daring ini. Sekarang kalau sudah kendalanya sudah ada, tantangannya harus seperti apa, kemudian solusinya harus bagaimana? Solusinya itu Ibu untuk menerima tatanan atau kebiasaan yang baru. Yang utama itu harus karakter disiplin, itu yang nomor satu. Kalau sudah disiplin, disiplin waktu, tepat waktu, disiplin melakukan kegiatan sehari-hari, bangun pagi harus ini, itu, dan lain sebagainya. Ibu juga yang kemarin masaknya agak siang, sekarang harus pagi, karena jam 8 anakku harus ketemu dengan bu guru dalam jarak jauh. Itu semua adalah manfaat hikmah dari semua kejadian ini. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ini yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita semua. Ini hanya sedikit teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melibatkan semua sektor, terutama dalam pendidikan, dalam lembaga pendidikan ini. Ibu-ibu yang saya hormati, itu sedikit tentang pembelajaran daring, dan saya sampaikan di sini jadwal Zoom meeting untuk putri ibu di rumah itu untuk kelompok bermain setiap hari Senin. Ada pertemuan jarak jauh Zoom meeting tadi dengan daring. Kalau untuk TKA dan TKB itu hari Senin dan hari Rabu itu akan ada pertemuan jarak jauh dengan guru, baik melalui WA ataupun internet. Kemudian nanti informasi akan disampaikan oleh guru kelasnya langsung, entah mungkin malam hari, entah seketika itu, entah apa, kurang 2 hari, dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan ada visitasi. Visitasi ini Bapak Ibu, guru kelas nanti akan berkunjung ke rumah putra putrinya. Bapak Ibu akan datang ke rumah Ibu untuk tatap muka secara langsung dengan putra putrinya itu. Nanti ini konfirmasi juga, mungkin lewat grup WA, nanti diberitahu hari ini Kiano didatangi hari ini gitu. Nanti akan ada visitasi, kunjungan ke rumah-rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, karena saya dibatasi waktu juga, hanya boleh 30 menit. Untuk MPLS saya sampaikan di situ. Ini pengenalan lingkungan sekolah. Mungkin Bapak Ibu yang lama sudah pirsa, yang baru mungkin ini ruang kelas 3B, di atas itu 3A, ukuran 4x8.
Kemudian di sebelah kanan itu ada ruang TPA dan sebelah kiri ada kelompok bermain. Kemudian ada ruang kamar kecil dan lain sebagainya. Guru kelas itu ada 6 orang Ibu. Guru ekstranya ada 3 orang. Guru mengajinya 1, kepala sekolah 1, kebersihan 1. Jadi jumlahnya ada 12 orang. Di tadi mungkin Ibu belum menerima administrasi ya, sudah. Kalau sudah ya. Di situ Bu, Nyun Sewu, ada misi-misi. Oh Ibu belum ya? Iya. Ada misi-misi. Misi-misi itu adalah cita-cita daripada sekolah. Ingin menjadikan putra putri Bapak menjadi anak yang mandiri, tanggung jawab, jujur, di situ sudah ada. Itu keinginan dari sekolah. Kemudian ada juga program tahunan. Di situ kami tidak menulis outbound, tidak menulis outing, karena kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Kalau misalnya nanti insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah cepat melenyapkan virus dari muka bumi Indonesia, mungkin kita akan ada outbound, ada outing, nanti akan pengumuman menyusul. Kemudian ada juga nanti Ibu akan mendapat buku ATK dan buku pelajaran untuk tema 1. Tema 1 ini akan dibagikan. Di situ nanti akan selalu konfirmasi, kemudian ada informasi-informasi, nanti Ibu akan menerima. Untuk SPP Ibu, alhamdulillah ini sudah 4 tahun ini tidak ada kenaikan, tetap 200.